Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Partai Gerindra Jawa Barat akan mengadakan fit and proper test seleksi bakal calon bupati wali kota yang ada di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Adapun daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada di 2020 ini adalah Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Senior saya kalau di kampus karena kalau latarnya kampusnya sama maupun beda wilayah dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bogor, Cicat Bogor. Ini Bunda Moci, kebetulan beliau adalah asli Ituin dari Cianjur Selatan yang juga pengurus dari DPD Gerindra. Kemudian selanjutnya diskusi barangkali akan diawali oleh Pak Cecet Gogong. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di DPD Jawa Barat. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin sebagai pendapat untuk kalau nama lengkap apa? Hidayat Atoli. Hidayat Atoli. untuk Yuswana tas saudara tanggal 27 tapi April 54 kelihatannya masih seger. 54 ya. Baik Pak, untuk F1 tentu pasti ada F2. Sejauh mana nih udah ada hubungan ataupun sudah membangun komunikasi belum? Belum Pak, saya belum meeting bukan. Enggak, maksudnya untuk Komunikasi sama pendampingnya Sama sekali belum punya mimpi siapa yang lain. Bahkan kalaupun misalnya didadak Pak, ditunjuk oleh partai, jadi siapapun ya dari partai mana jadi masalah. tidak masalah. Bapak sendiri belum menjalin komunikasi gitu ya dengan tokoh-tokoh namanya yang Dengan orang di mana. Kalau dengan partai lain gimana Pak? Sama Terima kasih tadi apa yang dikatakan Bapak, saya cukup ngerti ya. Karena Mas ini dari segi finansial itu kan memang yang itu tidak bisa dipungkiri. Itu harus memang di sini memang Bapak mengingatnya itu hanya Allah yang tahu. Tentunya Bapak punya pemikiran, ini saya menjadi F1 ya. Itu kan ada motivasi. Apa yang mendorong Bapak percaya diri atau pantas untuk menjadi F1 di wilayah Kabupaten Cianjur yang tahu sendiri mayoritasnya masyarakat sampai saat ini belum terpecahkan untuk masalah persamaan untuk kebutuhan dari segi barangkali saya subspesialisnya di pemerintah daerah. Saya sempat punya PDN dulu di Dapur. S1 saya di Gajah Mada, S2 saya di Unpad, S3 saya di Unpad. Saya sempat duduk khusus mendalami tentang pemerintahan daerah di Monash University dan juga di South Australia University. Jadi insya Allah kalau
boleh saya mengatakan, tapi subhanallah saya sebetulnya malu nama itu aja. mengatakan ini, bahwa saya merasa saya ahlinya di bidang pemerintahan daerah. Itu yang memberikan pilihan terhadap Bapak untuk menurunkan rekomendasi sebagai calon bupati. Kemudian Bapak terpilih menjadi bupati. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah terpilih menjadi bupati untuk Kabupaten Cianjur? Dan bagaimana pertanggungjawabannya? Bapak akan bertanggung jawab kepada siapa? Iya. Ada dua hal, Pak. Pertama untuk Gerindra. Berarti saya harus menghormati dan bersyukur ke Allah bahwa Gerindra sudah memberikan kesempatan. Dan saya tahu persis apa yang harus saya lakukan secara spesifik untuk Gerindra. Itu satu contoh misalnya Gerindra di Cianjur sampai saat ini saya sudah menulis misi, Pak. Visinya Cianjur alhamdulillah sudah punya visi daerah Sugihmu. Jadi menurut saya calon jangan ngada-ngada lah, anola segala macam, karena Cianjur sudah punya visi, yaitu Sugih Mukti. Tinggal jabarkan Sugih itu apa, Mukti itu apa, dan bagaimana cara mendatangkan, menghadirkan Sugih Mukti itu. Saya mau bervisi, misinya itu, Pak. Ada 7 yang saya buat. Intinya saya harus menata ulang melalui manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparat, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, manajemen pelayanan publik, dan lain-lain. Menata. Kemudian yang kedua, memberdayakan masyarakat. Kebetulan kalau di Cianjur paling tidak ada 7 potensi. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya kebun, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan. Itu harus diberdayakan. Terkait dengan masyarakat tadi, ada masyarakat petani, ada masyarakat pedagang. Bahkan kalau titik saya adalah termasuk strategi tadi, ya bagaimana yang pertama itu pendidikan. Pendidikan bagaimanapun harus diperhatikan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga ekonomi. Di situ mesti muara kebutuhan masyarakat tadi. Tinggal kita menjabarkan bagaimana mewujudkan di bidang pendidikan, bidang kesehatan sesuai dengan potensi alam ya. Makanya salah satu alasan kenapa saya harus memilih bupati, saya tidak biasa mengekor. Ini sebetulnya sangat kompleks dan simultan persoalan yang tumbuh Cianjur. Pertama yang saya harus persegera Pak ini ditumbuhkan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sepertinya Cianjur, terutama Cianjur Selatan, tidak begitu percaya, merasa dibohongi oleh aparat. Katakan kalau saya ini kan oleh bupati Cianjur Selatan. Karena apa? Setiap kali ada permohonan untuk pemekaran, punten terpaksa saya sebut, bupati, wakil bupati sudah menandatangani akan mengurus proses pemekaran Cianjur Selatan. Sampai hari ini bahkan menyakitkan, Pak. Termasuk yang dilakukan oleh gubernur. Gubernur sudah berbicara di depan masyarakat bahwa Cianjur akan dimekarkan untuk DOB, daerah otonomi baru. Nyatanya tidak. Jawa Barat dimekarkan hanya 3 kabupaten hari ini yang masuk agenda untuk pemekaran. Cianjur tidak. Padahal waktu itu bupati di demo terus-terusan, wakil bupati menandatangan untuk mengurus. Dan itu sejak tahun 90-an sampai hari ini. Persisnya sejak tahun 95 Cianjur Selatan ingin mekar. Bahkan untuk Kecamatan Naringul dan Cidaun waktu itu meminta bersatu dengan Kabupaten Bandung. Tapokak minta bersatu dengan Sukabumi. Barangkali saya tidak ketahuan. Saya yang menentukan saya. Terima kasih masukannya Pak. Siap. Insya Allah tentunya kita cari antar yang baik. Iya. Amin. Ya, turun Bapak. Ya, mangga. Salam buat keluarga Pak. Atau dulu. Iya, sami-sami. Sekarang 35 jadi. Siap. 12 tahun itu apa? Sampai kapan? Sampai apa kata Pak? Kapten? Mayor. Mayor. Oh, mayor. Siap, mayor.
Angkatan Udaranya sih. Siap, Angkatan Udara. Lulusan di 2006 Pabima. Ras dinas pengintan kawin di Medan, langsung ngacang terakhir di Mabes. Iya. Yang itu ya. Ada Pak Riki atau Pak Heri? Di Cilangkap. Bisa nggak ya? Oh, kayak kumpul zaman Memang. 70. Mabes Kapunggur. Masih zaman Satatan kali Cilangkap. Mantap ya. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, sebelumnya selamat datang Pak di kantor DPD Gerindra Jawa Barat. Dan terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan Pak, saya Budi, Ketua Bapda Pilkada serentak ini di DPD Gerindra Jawa Barat. Di sebelah saya ada Bu Moji, mahasiswa Kami Cianjur, kemudian ini ada Pak Haji Cenbogo, anggota DPRD Jawa Barat. Kemudian di belakang saya ada Pak Riki, ketua fraksi Gerindra di DPD Jawa Barat. Ada Pak Yosef, pengurus DPD Jawa Barat. Ada Rizka dari staf di DPD Jawa Barat. Jadi hari ini sebetulnya ini hanya ngobrol sebetulnya. Maksudnya kami itu bahkan sebagai yang candu ya. Jadi mentaksikan bapak itu sebetulnya dia butuh berapa sih? Saya ini pas mentargetkan 1,500. Satu kecamatan 500 ada berapa kecamatan? Di luar dari transaksi. Ya. Ada berapa kecamatan? Mungkin ada 22. Itu saya dapat cerita kawan itu pakai tema. Ya, ya. Saya pakai tema di Indonesia. Tapi kalau pakai full, kita ambil di lapangan. Pakai tema juga. Kalau kita pakai tema begini, caranya saya bisa satu tema. Tapi begini Pak, kita menggunakan mana ini wilayahnya untuk tema kan begitu kan. Kita jangan mengambilkan dulu kalau memang dia udah contohnya merah. Lagi kita tema 2 kali dapat 1. Mendingan yang kosong kita tambah 1. Kalau orang tahu dia, kita bisa masuk dengan peluang banyak kan. Tapi kalau wilayah yang ada blank itu 1 kali peluru saya ada dapat. Ini kita cari-cari. Itu lagi dari saya gini. Saya oleh Pak Herman, karena saya tanya Pak Herman, tapi gitu enggak, saya bilang tahu kan. Katanya kita bertes pengalaman aja. Karena saya akhirnya dipakai Pak Herman. Kalau kita pemenangan juga saya bilang, oh bisa pemenangan. Nah itu saya kasih Pak, kenapa saya kasih saran gini, Pak gini juga. Semua kepala dinas ada wilayahnya dan semua yang ada di situ harus ada apa? Ada wilayah. Jadi ada wilayahnya banyak. Yang kedua saya bilang orang itu harus punya bawa 1 orang, ada 5, ketiga, baik nama, baik address, baik phone. Saya bukan faktor mereka. Kenapa saya bukan faktor mereka? Pada saat mereka begitu, saya juga dalamnya dalam. Nanti kita lihat di medsos. Ya, jadi kenapa saya membukakan Pak Herman? Bagaimana tadi kalau nanti kita lihat di dalam, tidak dengan open kan, 20 orang, saya bilang Pak. Kecamatan sampai kemana-mana, kepala dinas tempat binaan, wilayahnya dari mana, sampai ke guru sekolah. Nah, mereka harus punya 1 orang minimal 5 di luar keluarga. Harus itu. Nah, saya minta baik nama, baik address, baik phone. Punya banyak gitu. Nama saya gitu. Ya, saya ada bekerja semua Pak. Saya juga menerima Pak. Karena ini saya. Gimana Pak? Oke Pak, saya potong. Saya ingin merucut. Karena Bapak tadi kan kalau saya tangkap itu kan kata saya 1. Saya ingin tahu F2 siapa? Saya di koalisi Pak. Koalisi nanti. Saya orang nggak ada Bapak? Ada bilang jadi saya. Jadi kalau Anda pilih saya, ambil ke PKS. Oke, namanya dia. Jadi ambil PKS. Jadi sambut kan? Sambut ambil PKS. Oban udah datang dari bahkan nama saya udah dilaporkan ke Demokrat. Oh, dari Demokrat. Oh, Demokrat. Kalau boleh macam apa? Antara Hedi Boy dengan Oban Bapak sama. Kalau Hedi Boy dengan Oban Pak, kalau dilihat dari itu rata-rata sama. Cuman kalau Hedi finansialnya mungkin ada lebih. Itu artinya. Ya itu lebih. Ya saya karena saya juga pernah ngalamin maju jadi kalau anggota dewan jadi memang kita tidak boleh mengabaikan itu tidak bisa itu kita harus realistis ya itu makanya jadi itu nah tapi Wawan begini Pak Wawan gini kalau ada dari Demokrat sudah bisa nggak ngambil PKB nah kami bilang PKB itu dari kemarin 2M katanya udah kita lagi dari PKB lagi karena PKB dengan PKS dia 2M dulu ya bertiga dengan Demokrat kedua kita nah tapi dua-duanya dia jadi satu PKB jadi satu udah jadi satu kita berarti itu saya akan membaca itu kan 2 nama ini kalau Bapak itu punya kemampuan untuk merangkul partai hukum nanti biasa gini Pak kalau ini itu rata-rata tapi yang buat ini bisa berdiri Ibu Edi yang berdiri apa yang Ibu Edi karena Ibu Edi dari Demokrat dia anggota dewan mungkin cuma saya dari Demokrat diambil dari Demokrat diambil dari PKS diambil oke saya gambar Pak perlu makan lagi ini jabatan itu kan semua mana dan semua mana bahkan kalau anda dapat sejarah dan bos itu bukan jabatan dalam arti jabatan yang sudah dan pasukan dari bawah diminta bukan kita minta sehingga ketika kita mau jadi bagian itu sehingga tidak kecewa gitu. Nah ini orang ya kalau misalnya Allah menakdirkan Bapak sebagai manusia anggota. Nah ini kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini kan ada kaitan dengan kenyataan kita itu. Nanti visi-visinya ke depan. Kalau Allah takdirkan Bapak sebagai manusia itu apa yang Bapak yang pertama begini Pak, saya mantan pejabat dan saya melihat Christian. Itu di sana itu sumber daya alam berlimpah. Cuma cara mengelolanya. Saya pernah kalau saya di kita pernah saya
lantai rusak. Rusak kan? Jadi nggak rusak. Waktu itu sebenarnya gini, saat itu datang saya minta 10 hektar namanya, saya kasih. Saya bilang saya akan kasih, pada saya 1.000 meter. Satu pengusaha dengan semua. Yang pertama, saya tidak boleh ngangkut pasir atau material. Jangan mau. Saya bikin jadi juga jadi ada smelter. Itu nggak jadi. Kalau nggak jadi langsung jadi. Jadi ada saja saya. Yang penting punya kemampuan. Saya di satu tempat, ada beberapa jabatan saya, ada 5 perusahaan. Saya satu yang banyak. Yang pertama bikin smelter, yang kedua bikin pelabuhan. Kalau jadi pelabuhan. Nah tanahnya itu Pak. Tanahnya itu saya berikan cuma satu. Yang untuk tanah saya perusahaan tidak boleh dibeli. Jadi tanahnya itu kan dibeli dari beli. Kenapa dibeli ini? Anda kan butuh masih bisnis. Kenapa dibeli dengan tanahnya? Nah, kalau tanah masyarakat dibeli, masyarakat masih menjaga. Tapi begini saya, tanahnya diambil pasti siapa? Ada ini berapa ribu hektar, berapa ribu dibeli, bukan tanahnya, dia beli setor. Setelah dia ambil pasir tanahnya balik lagi, masyarakat masih punya tanah. Batas di apa? Ada enggak? Saya enggak baca itu. Ya. Jadi kalau gini Pak, dibuka, ambil pasir bersihnya, masyarakat punya. Iya. Nah, nanti balikan lagi, kan bagus nih Pak. Ada berikut apa? Masyarakat dapat royalti. Iya, nah betul Pak. Dari segitu dibalikan lagi. Nah, dan yang kedua, saya sudah ada 4 untuk CSR. Karena apa? Wilayah mana yang akan dijadikan perkebunan, wilayah mana akan dijadikan peternakan, wilayah mana akan dijadikan perikanan. Udah saya sepakatkan, saya minta, saya semua yang ada di sini itu semua punya orang-orang yang punya tanahnya. Jadi CSR-nya saya kelola. Jadi kita sepakat kalau harganya berapa. Aja enggak usah. Itu tematik ya Pak, sesuai dengan Iya, kondisi. wilayah ini harus tambah untuk ikan payo. Nah, masyarakat harus ingat, dia punya keuntungan. Makanya Cianjur yang tidak rusak. Yang rusak, Pak. Waktu itu yang banyak saya. Wah, ini kita saya semua hektar, jangan lagi gitu ya. Nah, sekarang yang paling tahu nih, kalau Bapak sebenarnya fungsi pemerintah itu apa sih buat Bapak? Ini Pak, fungsi pemerintahan itu yang paling penting kan. Bagaimana masyarakat itu ada sebuah harapan, bisa menjaga aspirasi agar supaya masyarakat itu bisa daya beli perekonomiannya hanya oleh pemerintah yang bisa Berdayakan mereka Pak. Satu, yang saya bilang gini, jangan hanya pembangunan. Pembangunan kita tujuan gimana? Pembangunan kita akan memajukan wilayah atau ke seluruh kabupaten. Gimana Pak? Kalau memajukan satu kecamatan, itu ada satu untuk membangun infrastruktur. Kalau memajukan kecamatan, karena begini Pak, kita bisa berbeda dari apakah wilayah ini kecamatan ini daya masyarakatnya udah ya tahu teknologi apapun. Karena begini Pak, kalau kita satu kecamatan ingin maju, tiba-tiba dikasih saja infrastruktur, kalau masyarakatnya kurang, mereka akan konsumtif. Jalan sudah bagus, dia izin motor jalan-jalan. Nah, mana juga dulu infrastruktur atau edukasi dulu untuk masyarakat atau Masyarakat kan mandiri. ya, karena kalau memang tiba-tiba serang itu tidak ada kemampuan apa, masyarakat di sini tetap miskin atau orang luar masuk nonton. Gitu. Makanya saya bilang tidak serta-merta ini harus infrastruktur dulu, apa dulu, ya orangnya dulu, gitu kan, masukkan apa. Saya kira cukup Pak, walaupun tidak betul-betul tapi karena Bapak orang birokrat ya. Saya kira si pemerintah itu dapat belum juga harus dari masyarakat, ada harus pembangunan dan juga ada pelayanan kan. Saya kira Dan saya gini Pak, saya gini, karena saya main di saya punya toko tempat gitu kan. Jadi saya ada mengembangkan yang pertama tugas. Jadi satu desa itu harus punya toko. Nah, saya akan bentuk BUMD perdagangan. Jadi toko-toko itu semua desa punya toko, kita yang ngirim barangnya di BUMD. Program kami. Ya, itu saya. Karena saya memang sekarang begitu Pak, punya pribadi. Ini jangan kampung yang emang saya Yang kedua, sekarang kalau ada yang selatan nanti punya upaya semua, saya belum tahu apa tahun upaya. Nah, saya beberapa kali saya ada program BUMD pertanian. Jadi semua sentra sekarang nanti kita kirim. Jadi daya beli masyarakat itu kemudian dan depan kita Pak. Menanam ya orang mereka tidak menanam Pak, tapi masyarakat betul. Ya, itu Pak. Itu berarti. Jadi ada kita boleh menanam seperti itu hati baik. Dan saya pencipta nasi udang. Nasi udang jangan nasi udang. Waktu saya pendidikan dia perdagangan dan usian. Saya ciptakan lagi waktu itu tahun berapa atau berapa bisa daerah jalan kita itu nggak ada beras. Susah Pak. Saya kirim waktu itu kan dari Goro. Apa jawaban mereka? Nggak usah kirim beras kita, saya punya uang, cuma nggak ada beras. Kan itu biasa di harga kita. Begitu panen dia jual habis di sekali buat makan saja. Pada saat itu kalau panjang kita gitu kan. Akhirnya saya minta nasi udang pas jalan. Ini nasi udang bikin nasi udang. Bawa terus kan. Nah, ini pasti kita bikin udang nasi udang Indonesia. Nah, apabila dengan ada realisasi semuanya lokal, apabila penduduk panen itu nggak usah dijual karena pada saat itu masih murah. Nah, di situ kami juga kami berbuat berapa ratus orang. Nah, ada sini Pak. Kalau Bapak sini itu laku di Kemang Jalan. Ini gini kalau ya. Kemudian ini saya menyimpan ini apa? Dapat 10 ton mengambil berapa juta atau ya. Nah, mereka menjualnya nanti pada saat udah tidak musim panen, mereka menjual Pak. Akal itu sekarang berapa? Itu ciptaan saya Pak. Sekarang ditiru oleh kalian atau kalian pagi makanya satu nama lagi. baik Pak, sekarang Bu Maci, sekarang sampai itu maka saya ya tentunya apa yang Bapak sampaikan saya jelas tadi karena memang pada pemerintahan sejak alhamdulillah punya kasih sudah itu ada saya ini kasih gitu masuk ke sehingga kan ada perusahaan untuk undang itu kan nggak ada lagi kan. Nah ketika di sini saya akan melihat Bapak sini memang menjadi saya ini kan jadi kepentingan daerah tapi Cianjur. Tetapi memang yang selama ini saya rasakan dari Cianjur saya ketika saya berpasar Cianjur untuk kepada masyarakat itu yang bahagia. Itu jadi dari mulai dari Pak Cecep. Itu kan hanya wacana saja karena waktu itu hanya kampanye saja. Nah tetapi saya kembalikan ke Bapak dan Bapak sini saya memang banyak sekali program-program ataupun apapun namanya yang Bapak sampaikan itu semuanya kelihatannya memang manis ya. Tapi kan nanti faktanya ya. Sekarang saya mungkin Bapak akan bikin pengalaman mungkin akan mengambil beberapa orang masyarakat membangun mungkin apa yang Bapak bisa pinjam guna atau apa ya. Kalau di desa ada ini. Ya. Nah tapi di sini saya akan melihat karena Bapak sini sebagai ambil F1 kepemimpinan. Bagaimana Bapak indikasi depan tanggung jawab itu pada siapa khususnya untuk Bapak sebagai kepala pemerintahan. Bagaimana? Yang pertama kalau saya dilahirkan dari Gerindra bisa melihat Gerindra. Itu pasti. Orang siapa yang dilahirkan pasti berusaha. Ya kan? Karena apa? Pijakan saya dari Gerindra ya pasti dari Gerindra. Ya. Bagaimana saya mengeluarkan masyarakat tentang Gerindra. Kalau misalnya 12 kursi, ya mungkin nanti saya pilihnya setengahnya lah dari harus setengahnya. Saya pilih setengahnya karena begitu. Gitu. Yang kedua adalah masalah Gerindra karena memang itu Prabowo itu saya itu udah terkesan Pak. Kalau Ibu tahu ya pada saat Pilgub saya bisa merasa PNS. Kenapa? Waktu itu Pak Sudrajat itu saya terkesan waktu dia jadi Pak Kapus Penku tahun 98. Dia mau berupaya apanya saya kemana? Begitu kalau di sini Pak Ganjar nyari siapa ada PNS yang mengeluarkan
Pak dari PNS, kalau kemarin aja saya, itu saya sampai saya telepon sama Pak saya. Ya, mungkin itu kan Bapak, ini saya mungkin contohnya ke Bapak kepada masyarakat. Yang tadi saya katakan, Ya. dan mulai Pak Cecep itu ke masyarakat itu bisa dikatakan malah. Ya. Nah sekarang saya Bapak bagaimana Bapak jadi insya Allah Insya Allah. menjadikan rakyat satu, bagaimana untuk merubah masyarakat untuk lebih baik lagi, lebih besar lagi. Kan tadi Bapak memiliki lumbung padi, kalau istilah Cidaun kami Jakarta itu kan lumbung padi Pak. Jadi tidak usah tapi taruhlah masyarakat sendiri Allah kita memiliki lumbung padi, dan itu menyimpan kembali lagi kita baik nol zaman Ya, Pak Pak. tadi yang bikin saya bikin lagi. Nah, namun sekarang ini apa yang akan Bapak harapkan untuk masyarakat yang selama ini tidak merasakan dampak daripada kepentingan siapapun dari masyarakat itu? Ya, betul. Khusus untuk masyarakat. Yang pertama, saya waktu jadi sekda, saya merupakan ketua tim. Tulisan tim kan saya ketua. Ya. Saya udah dengan dewan Bapak Saudara sebelumnya. Pada saat itu saya tidak menandatangan. Akhirnya bukan juga. Nah, terus yang kedua, bagaimana masyarakat itu berkiprah di dalam pembangunan, diikutsertakan. Karena begini, menyimak daripada bupati buat kilo dan dari kanannya. Pada saat mereka ada muslimbes, muslimser, musliman. Tapi kenyataannya bagaimana dia memilih pada saat itu? Siapa yang memilih? Senang-senang dia. Oh ini aja ya, yang dapat dia dapat. Fee-nya besar. Jadi masyarakat di partai itu dari begini. Pada saat dia kelaparan dari saja. Pada saat kita butuhkan suaranya dia lupa kan gitu kan. Kalau saya tidak mau gitu. Jadi kalau saya ingin mengambil posisi orang kaya saya cukup. Dalam cukup. Kita udah apa? Cuman karena di orang masyarakat selatan oh ini manusia itu nggak bisa. Saya jadi sekda berhenti saya bilang ini ya katanya Pak Haji sih bisa hidup katanya kalau masyarakat bagian. Makanya saya terdorong bergerak dosa amat kalau saya tidak ikut monitor masyarakat Cianjur karena saya pernah menjadi pejabat. Karena saya juga lihat di Cianjur itu kan banyak tanah lahan tidur ya, banyak sekali di selatan. Dan pada fungsi tanah tidak produktif, apakah Bapak berani nggak memberikan terobosan kepada masyarakat bila ada lahan tidur yang itu Bapak mengizinkan untuk supaya masyarakat memperdayakan pertanian atau mungkin kalau saya jangan dulu pasti tanaman di tanah darat ya. Itu Bapak ada wacana? Ada. Kembali lagi ke apa? Ya, begini, tanah-tanah yang ditutupin lagi yang habis, ya itu nanti saya akan bertanyakan kepada masyarakat juga tanaman rumah sari yang bisa menanam yang buat di apa di depan sampai 5-10 tahun, tapi yang lainnya buat sehari-hari buat bulanan ada. Jadi akan memberdayakan lahan yang tidur kan. Karena begini, saya dulu Pak Bobo kan bisa nyambung, bisa nyambung. Jadi oh iya bagus, dengan Bapak begini, mungkin program kami dengan masyarakat bisa nyambung. Karena lahan di sini, kalau gini, bisa saja bukan nanti lahan tidak itu kita ambil kemudian kita negara kita bagikan. Jadi kalau pakai ini sekian tahun dari depannya, yang kita tarik, kenapa udah ke masyarakat? Oke Pak, kita sudah kemarin itu Pak Bambang ngomong lagi satu ya ini Pak. Pada awal nih, kita Bapak 2023 ya. 2004 itu mungkin sampai bilang belum dan belum kan 2023. Nah ini katanya Bapak sudah atau bulan 2023 ya iya 2004. Apa komentar Bapak? Saya akan berjuang habis-habisan. Ini namanya. Ya, karena saya tahu kan di komando. Kalau komando ini kita tidak bisa lagi. Kalau komando ke kiri karena jangan. Saya komando kan gitu. Saya tahu karena saya orangnya nasionalis. Karena saya di saya tidak mau itu PKB, PKB3, gitu. Karena pertama satu satu Prabowo dan Pak. Itu loh. Sampai awal ya. Ya, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir cuma Pak. Saya belum jadi PNS sudah membela ilmu kemarin sampai ditelepon ke saya. Pak Haji terima kasih ya kalau semuanya itu. Ya, Cianjur kaya Pak jurusan. Tapi Pak ada nyari saya. Ini pertanyaan terakhir. Kita ingin tahu aja nih, sebetulnya apa sih yang merasa Bapak itu kok merasa pantas menjadi bupati? Sebetulnya saya merasa pantas Pak. Kalau di sini ya kenapa? Mungkin ada yang lebih baik lagi. Tapi saya akan berusaha lebih baik. Saya akan mungkin. Kalau saya lebih baik tidak ada perubahan. Tapi kalau merasa kurang akan berubah lebih baik lagi. Kalau lebih baik nggak baik gitu. Tapi yang paling penting saya merasa saya punya aturan, punya dosa. Saya pernah menjadi tidak dan dulu ya masyarakat itu. Saya berkeliling di wilayah. Nanti kita ya setelah dia sudah berusaha dan berjuang akan berjuang ya kita kembali pada nasib ya Pak. Ya. Mungkin ya Allah tadi Pak. Saya kira kan walaupun saya bukan Cianjur Pak ya. Jadi bukan tadi. Peta kemiskinan masyarakat ini kan terutama di Cianjur Selatan. Ada satu daerah kan mayoritas itu adalah TKW misalnya gitu. Nah ini juga kan menjadi apa yang menjadi tantangan tersendiri lah bisa nanti di sana gitu. Saya kira itu saja Pak. Ya, Betul nuhun. Tadi mah ngobrol lagi dulu tetapi sekali lagi mohon dimengerti bahwa tadi saya mengulang lagi bahwa kami dari betul-betul ingin mendapatkan atau mendorong seseorang untuk maju atau ditawarkan ke masyarakat untuk menjadi pemimpin di daerah yang betul-betul memiliki kapasitas yang maksimal lah gitu kurang lebih seperti itu. Jadi mohon dimengerti bahwa kalau tujuannya itu ada apa ya diskusi berlapis-lapis itu Ya. mohon bisa dimaklumi. Jadi saya juga nggak masalah Pak. Itu banyak masalah birokrasi saja. Pada akhirnya kan ada tujuan yang harus ditempuh pada saat kita nanti jadi kita yakin betul Bapak itu harus betul-betul membela. Jadi kenapa saya tadi agak menang ini Pak? Saya ke selatan di daerah itu Pak. Pinggiran itu sampai ada satu keluarga rumahnya hanya 4x3. Ya. Saya waktu itu minta Pak Cepah. Saya dengar ya tuh waktu itu marah begitu. Saya asli Cianjur Selatan Pak, banyak TKW. Yang di sana itu waktu saya kebetulan udah punya teman di kementerian, saya bawa Ruti Lahu sana. Tapi masuk Ruti Lahu dipotong juga sama saya. Saya kenapa mundur dari saya itu gini Pak, kalau saya cerita. Pada saat anak terjadi di depan, itu manggil saya, bilangnya Man, kita pemerintahan pindah ke Campaka. Ini kami bilang kalau daripada ke Campaka, lebih baik langsung ke selatan. Pada saat nanti dibagi dua, udah punya. Kalau ke Campaka tanggung, gitu kan? Nah, lagian saya begini di tanah Campaka itu belum jelas tanahnya.
Nah, belum jelas tanah siapa, punya siapa. Ternyata punya itu penggantian dari lahan Jonggol punya provinsi, hanya belum dibukukan aja. Nah, terus saya bilang, kenapa di situ? Akhirnya saya dengan mitigasi di bawah nggak boleh Pak Haji sini, kalau terlalu penuh nanti akan sliding gitu kan itu. Tetap Pak, Bupati tidak boleh. Saya bilang Pak, kalau membangun tanpa tata ruang itu hukumannya berapa? 5 tahun plus denda. Bupati kehukumannya, saya bilang saya diem aja. Pas waktu pinlock itu kan harus tanda tangan harap saya. Saya bilang saya enggak marah. Enggak, saya bilang enggak marah. Sekali, 2 kali enggak marah. Ketiga kali dia datang ke kantor saya. Pak Sekda mau marah enggak? Saya bilang saya mundur Pak, pulang kan. Langsung Pak gitu. Mau marah enggak? Saya mundur dulu di depan dia mundur. Pak saya mundur, saya langsung pulang. Jangan mah enggak gitu. Daripada belokan saya belok ngapain saya pikir gitu Pak. Mangga atur nuhun Kang Haji Oting, atur nuhun wakasna. Punten tadi ngantos. Wabarakatuh. Kang Remi ya. Selamat datang di DPD Gerindra Jawa Barat. Mohon maaf kalau menunggu. Kemudian ya saya perlu memperkenalkan dulu, ini sebelah kanan saya ini orang asli Cianjur, Bu Kartika Mochi, pengurus DPD Gerindra. Sebelah kiri saya Pak Haji Jayak Bogom, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian di sebelah sana ini baru kenal tadi. Ya, ketua fraksi DPD Jawa Barat. Dan Pak Yosef pengurus DPD Jawa Barat, ada Priska staf kami, kemudian didampingi oleh pengurus DPC. Jadi sebetulnya suasana yang kita bangun ini sebetulnya diskusi aja Pak. Ya lo bukan seperti sidang atau ujian lah gitu. Karena ini kita ingin melakukan pendalaman saja sebetulnya, kita sharing lah gitu kan, terutama mengenai situasi dan kondisi di Kabupaten Cianjur. Karena kami dari Gerindra itu menghendaki calon yang akan kita tawarkan ke masyarakat itu adalah betul-betul orang yang punya kapasitas maksimal gitu, kemudian juga memang bisa diterima oleh masyarakat. Karena Gerindra khususnya di Cianjur adalah partai pemenang gitu ya. Jadi kita ingin betul-betul mendapatkan orang-orang yang paling pantas lah, kurang lebih seperti itu. Makanya tidak perlu heran bahwa kami seperti prosesnya seperti berlapis-lapis lah. Sebenarnya kita tetap satu koordinasi gitu kan. Kemarin di Cianjur gitu kan. Sekarang diundang silaturahim ke DPD gitu kan, sambil mengenal lah gitu kan kami. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga nanti ada kalau dibutuhkan oleh DPP juga akan ada semacam diskusi dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan gitu. Nah, jadi kita sih sebenarnya singkat-singkat aja kan gitu. Secara administrasi saya harus catat dulu nama lengkapnya gitu. Nama lengkap saya? Iya. Sebenarnya nama lengkap saya dilengkapin Haji Raden Remi Suradiningrat. Raden Remi Suradiningrat. Surya Adiningrat. Iya mah turunan iya. Oh iya mah darah biru. Mana nggak bisa donor. Saya sebenarnya awalnya saya cerita sedikit ke belakang. Saya hanya mendampingi Haji Dadeng awalnya. Awalnya saya tidak pernah mendaftar untuk jadi bupati atau wakil bupati. Saya hanya tim sukses beliau. Tiba-tiba kita coba dia di setel satu sama lain, di setel nggak ada yang cocok buat Pak Haji Dadeng. Akhirnya Pak Haji Dadeng minta saya didaftarkan, mungkin Bang tahu, saya didaftarkan, mungkin saya dari sekarang berkomitmen untuk F2. Cukup F2 ya? Cukup F2. Sudah komitmen ya? Sudah komitmen F2 aja. Oke. Terima kasih banyak alasan. Sami-sami. Punten nih tadi nunggu lama ya. Kamu begini, terima banyak Bu. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak sebanyak yang dipertanyakan mungkin kemarin gitu kan. Jadi hanya untuk menambah referensi. Dan jangan heran juga kalau mungkin kalau dibutuhkan DPP juga melakukan hal yang sama kan gitu. Jadi
Ya inilah dinamika di partai politik. Iya. Karena memang apa kita perlu menyaring seseorang itu betul-betul yang seperti kita harapkan dan masyarakat harapkan, Pak. Jadi itu intinya. Salah. Sebentar, saya maaf Pak. Jadi tadi Bapak Gading ya? Dari Saya saya begini. terakhir lah. Istilahnya bukan broker, tuan Tuan tanah. Tanah, Sukaraja. Sukaraja. Itu Kabupaten Cianjur ya. Pak, kalau boleh tahu minat Bapak itu untuk maju untuk F1 atau F2? Saya sih minatnya F1. Oke. Tapi kalaupun F2 juga nggak ada masalah. Asal dengan pasangan saya. Yang pas gitu ya. Iya. Sesuai yang satu hati aja ini yang saya rujuk ini kan saya dari awal juga berdua. Kalau dibulak-balik nggak ada masalah. Udah punya gambaran Pak? Inginnya sama siapa? Saya udah sama Haji Remi, Pak. Siapa? Haji Remi. Oke. Dari partai Gerindra juga sama. Gerindra juga. Ya, Itu kalau bapak F1-nya. Ya. Kalau bapak F2-nya, nggak masalah. oh, tetap Bolak-balik boleh. Harus Remi juga. Iya. Oke, kira-kira sudah ada komunikasi juga dengan koalisi dengan parpol lain Pak selain Gerindra? Nggak ada. Belum. Nggak ada aja saya nggak. Oh gitu. Iya. Nah maksudnya kan misalnya seandainya nih Bapak maju dari Gerindra nih, Ya. sudah ada gambaran nggak koalisinya dengan partai lain? Itu kan harus ada dukungan. Mungkin kalau dukungan sudah ada. Tapi prinsipnya mungkin kalau Gerindra koalisi aja saya nggak usah jadi aja gitu. Oh gitu, maunya karena boleh sendiri, maju sendiri. Ya, kalau Gerindra aja karena ada cukup kan 11 kursi. Oke. Kalau dari DPP Gerindra menghendaki koalisi, ya cari aja calon yang lain itu coba. Kalau Ya, saya ya. juga di Prinsipnya Gerindra maju sendiri Maju karena sendiri. ya itu. Kalau Gerindra koalisi juga saya mundur aja. Nggak mau ribut lah Pak. Nanti capek hati ya Bu. langsung aja ke Secara kebetulan Ya. ya di Cianjur itu bahasa Sundanya saya tukang ngaprak ya. Tuh. Kedua, saya juga silaturahmi dengan para PAC sudah baik. Baik PAC Gerindra, PAC manapun ya baik. Di Cianjur. F1 maksudnya Gerindra aja atau partai yang lain. Kita kenal menjalin silaturahmi itu dengan partai baik partai Gerindra ataupun lain juga alhamdulillah. Ya. Sampai ke ya intinya mah sampai ke 3 desa saya kenal. Itu satu. Kedua menyangkut masalah tadi mungkin untuk apa namanya mensukseskan para kader dalam hal biaya operasional juga saya insya Allah siap. Tidak terbatas ya. Kalau tidak terbatas ya tidak, tapi mungkin Sesuai dengan kebutuhan. orang lain 10 saya bisa 8. Itulah kira-kira. atau Bapak punya gambaran nggak Pak untuk apa ya, untuk memenangkan itu ya? Sudah punya hitung-hitungan kira-kira akan menghabiskan anggaran berapa Nggak lebih dari 30 Pak. untuk memenangkan di Cianjur ya? Ya, Dan Bapak siap itu? insya Allah Pak. Insya Allah. Ini suara basisnya gimana Pak? Kan ada Nah sekarang saya ingin nanya, di dalam pikiran Bapak itu sebenarnya fungsi pemerintahan itu jadi seperti apa Pak? Fungsi pemerintahan di Cianjur maksudnya Ya secara umum lah gitu. untuk saya ke depan atau yang sekarang? Ya menurut Bapak aja. Oh, insya Allah mungkin ini Pak ya. Jangkauan awal tujuan saya akan mensejahterakan masyarakat petani ini dengan mengklirkan, membagikan tanah negara menjadi tanah rakyat. Itu bidang saya. Dan tidak akan kita kasih keleluasaan dengan bentuk PTSL atau Prona. Kan 10 tahun itu tidak bisa juga berikan. Dengan diawasinya itu petani tidak akan mudah mengoperalihkan lahan pertaniannya, tidak terprovokasi. Kadang-kadang kan petani ini juga
Tahun ini iya tidak. Begitu muncul sertifikat dijual dengan alasan segala macam kan dijual. Tapi dengan kerjasama dengan mungkin ATL BPN, ketentuannya juga kita tegaskan, pengawasannya demi masyarakat ini juga. Oke. Yang ada kelangsungan. Menurut Bapak, seorang bupati atau wakilnya itu sesungguhnya dia harus bertanggung jawab kepada siapa, Pak? Kepada masyarakat dan pemerintah dan negara. Nah sekarang Bapak kan tadi apa ya menyebutkan maunya hanya dengan Gerindra gitu ya. Seandainya Bapak dipilih dan terpilih gitu kan, bagaimana Bapak bisa cara Bapak membangun relasi dengan Gerindra sebagai partai pengusung Bapak? Insya Allah segala hal sesuatu Pak yang berkaitan dengan pembangunan atau apapun, tentunya kan saya Gerindra, bukan berarti membenarkan yang tidak benar. Sepanjang Gerindra terus objek atau usulan dan lain itu tidak keluar dari koridor, ya kita utamakan partai pengusung dulu sebelum ke yang lain. Gitu. Kan berarti yang lain juga tidak dibagi lah. Bu Moci, karena udah ada ketua kabupaten dan kota di 21 kabupaten dari Partai Bela Negara itu organisasi aja. Kalau boleh tahu Pak, jaringan lain? Ada jaringan lain? Jaringan lain di komunitas, terus paguyuban di Comania gitu, kesenian apa itu sampai adu ayam adalah kita. Cuma adu kambing aja nggak ikut. ini bagaimana Pak caranya untuk yang belum supaya menggerindrakan itu bagaimana Bapak? Mungkin ada solusinya, caranya itu. Insya Allah dengan anggota kami aja yang sudah sampai ke tingkat desa di setiap kabupaten kan tinggal diarahkan aja. Ya, Bu, lanjut aja ke yang terakhir, Bu. Iya siap. Siapa? Insya Allah. Ini mungkin boleh saya tahu ya. Apa yang membuat Bapak percaya diri ya? Ya, percaya diri untuk menjadikan F1 ataupun F2 dalam pilkada ini. Dengan keyakinan. Atau merasa pantas lah, saya yang paling pantas. Pantas. Tidak begitu. Kalau dibilang merasa pantas tidak. Tidak. Ya. Gitu aja lah. Dengan keyakinan saya Bismillah dan saya sudah tadi saya katakan ini kalaupun saya dipasangkan dengan bukan yang clear satu visi misi dengan saya mundur Pak. Kalaupun Pak Gerindra juga mau berkoalisi juga saya akan mundur. Saya mendingan jadi simpatisan Gerindra aja. Itu aja. Oke. Saya juga anggota Gerindra. Siap. Cuman belum pernah masuk ke jajaran pengurus. Ini pengurusnya. Iya. Maka Pak Dade ngatur nuhun. Siap. Waktunya maaf tadi harus menunggu ya maklum tapi. Atau nomor. Siap. Mangga. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Pak, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Waduh.